Wah wah wah, sangat mengharukan. Akhirnya sadar diri juga. Shin Tae-yong respon komentar negatif terkait dirinya seperti ini. Fans Garuda pasti dibuat haru mendengarnya. Nah gini dong, fans Garuda pasti senang mendengarnya. Liano mode full senyum. Apakah Shin Tae-yong memainkan di laga lawan Arab Saudi? Wah wah wah, media Korea Selatan mulai bergerak. Ultimatum media Korea Selatan ke fans Garuda. Kira-kira ada apa ini? Wah, wajib didengarkan Shin Tae-yong si ini. Termasuk Liano Reijnders. Ini pemain timnas Indonesia yang bisa gedor pertahanan Arab Saudi. Kira-kira siapa saja mereka? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon Shin Tae-yong terkait kritik negatif tetangnya. Setelah kekalahan telak Timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-4 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong menjadi sorotan tajam. Kritik deras dari para pendukung sepak bola Indonesia membanjiri media sosial menuntut perbaikan nyata bagi skuad Garuda. Namun alih-alih merasa terpuruk, Shin Tae-yong memberikan respons yang justru memperlihatkan kelas dan kedewasaannya sebagai seorang pelatih. Dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pelatih asal Korea Selatan ini mengakui kritik yang dilontarkan masyarakat adalah bentuk cinta yang luar biasa terhadap sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih, saya tahu bahwa kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari sepak bola. Tapi saya juga memahami bahwa kritik dari fans adalah karena mereka mencintai tim ini. Saya mendengarkan keluhan mereka karena itulah cara kami bisa terus berkembang, ujar Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Pelatih berusia 54 tahun ini menegaskan bahwa kritik tersebut dijadikan bahan evaluasi, baik untuk dirinya maupun seluruh tim. Ia berkomitmen untuk membangun tim secara bertahap dan menegaskan bahwa perubahan besar dalam sepak bola tidak bisa terjadi secara instan. Kita butuh waktu, proses, dan kesabaran untuk membangun tim yang tangguh, tambahnya. Shin Tae-yong juga menekankan bahwa kritik yang diterimanya tidak membuatnya kehilangan fokus. Sebaliknya, ia merasa dukungan dan perhatian besar dari fans menjadi motivasi tambahan untuk bekerja lebih keras. Kadang ini melelahkan, tapi saya merasa beruntung karena dukungan fans selalu mendorong saya untuk terus percaya diri, kata Shin. Sebagai pelatih kepala, ia tetap optimistis terhadap masa depan timnas Indonesia, meskipun tantangan besar masih di depan mata. Shin Tae-yong berjanji akan memberikan yang terbaik di laga-laga berikutnya, termasuk melawan Arab Saudi, yang akan menjadi pertandingan krusial bagi skuad Garuda. Kepada para fans, Shin Tae-yong juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Meskipun saya bukan orang Indonesia, saya merasa menjadi bagian dari perjuangan ini. Bersama-sama, kita akan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, tutupnya dengan semangat. Pendekatan Shin Tae-yong ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mendengarkan kritik, tetapi juga menjadikannya dorongan untuk membawa perubahan positif. Bagi para fans Garuda, ini adalah kabar baik yang menunjukkan bahwa suara mereka didengar oleh pelatih. Bagaimana menurut Anda tentang sikap Shin Tae-yong dalam menghadapi kritik ini? Apakah Anda setuju dengan pendekatan yang ia ambil? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa beri dukungan untuk Timnas Indonesia di laga berikutnya. Liano sudah full senyum, kode dimainkan Shin Tae-yong lawan Arab Saudi. Setelah menjadi sorotan karena tak dimasukkan dalam skuad Timnas Indonesia saat melawan Jepang, Liano Reijnders kini tampil dengan raut wajah berbeda. Pemain muda yang digadang-gadang mampu memperkuat lini tengah Garuda ini kembali terlihat bersemangat dalam sesi latihan jelang pertandingan kontra Arab Saudi malam nanti dalam kurung 19 November 2024. Liano sebelumnya sempat viral karena ekspresi sedih yang tak bisa ia sembunyikan.
Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak menurunkannya saat timnas Indonesia dibantai 0-4 oleh Jepang di Stadion Gelora Bung Karno Jumat lalu menuai kritik tajam dari fans. Banyak yang mempertanyakan kenapa pemain potensial seperti Eliano tidak diberi kesempatan, terlebih setelah ekspektasi tinggi terhadapnya sejak bergabung dengan skuad Garuda. Namun, suasana hati Liano tampaknya kini telah berubah. Dalam sesi latihan terbaru, ia terlihat tersenyum lebar dan berinteraksi hangat dengan rekan-rekannya. Liano bahkan mengunggah beberapa foto latihan di media sosialnya menunjukkan kebahagiaannya. Hal ini menjadi pertanda bahwa ia sudah kembali siap baik secara fisik maupun mental untuk bertarung bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya memberikan respons berkelas atas kritik yang diterimanya setelah kekalahan dari Jepang. Ia mengakui mendengarkan suara para fans Garuda yang begitu mencintai sepak bola Indonesia. Kritik adalah hal yang wajar. Itu menunjukkan betapa pedulinya masyarakat terhadap timnas ini, kata STY dalam konferensi pers. Dengan mendengarkan keluhan fans, STY diyakini akan melakukan perubahan strategi untuk pertandingan penting malam ini. Bukan tidak mungkin Eliano Reijnders akhirnya diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di lapangan. Pelatih asal Korea Selatan ini pun telah berkomitmen untuk terus mengevaluasi tim dan membangun skuad Garuda secara bertahap. Keputusan untuk memainkan Eliano tentu menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh para fans. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki pengalaman bermain di Eredivisie yang bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Kehadirannya di lini tengah diharapkan mampu memberikan kreativitas dan stabilitas yang dibutuhkan, terutama melawan tim sekuat Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal membangun kepercayaan kembali dari para pendukung Garuda. Jika Liano dimainkan, ini bisa menjadi bukti nyata bahwa Shin Tae-yong mendengarkan suara fans dan berusaha memenuhi harapan mereka. Bagaimana menurut Anda, apakah Shin Tae-yong akan menurunkan Eliano Reijnders malam ini? Apakah ini langkah yang tepat untuk memperkuat lini tengah Garuda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari bersama-sama mendukung timnas Indonesia. Erick Thohir tanggapi nasib Eliano Reijnders di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan terkait nasib Eliano Reijnders sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong. Pernyataan ini menjadi sinyal positif bagi para pendukung Garuda karena PSSI tidak melakukan intervensi terhadap keputusan pelatih. Sebaliknya, Erick menekankan bahwa tugas utama PSSI adalah menyediakan pemain terbaik untuk timnas Indonesia, termasuk pemain-pemain yang menjalani proses naturalisasi. Semua keputusan soal pemain ada di pelatih. Kami dari PSSI hanya memfasilitasi pemain terbaik, pelatih terbaik, dan program terbaik untuk Garuda mendunia, ujar Erick Thohir saat ditemui di Senayan, Senin 18 November 2024. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap absennya Eliano Reijnders dalam laga melawan Jepang pada 15 November 2024. Banyak yang mempertanyakan mengapa pemain naturalisasi asal Belanda itu tidak dimasukkan dalam skuad mengingat ekspektasi besar terhadap dirinya. Meski tidak dimainkan, Eliano Reijnders tetap menunjukkan sikap profesional yang patut diapresiasi. Dalam sesi latihan pasca laga, ia terlihat bersemangat dan bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Manajer timnas Sumarji bahkan memuji kedewasaan Eliano dalam menerima keputusan pelatih. Eliano tetap fokus dan profesional. Ia tahu persaingan di timnas ketat dan itu menjadi motivasi baginya untuk terus berkembang, ujar Sumarji. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang kerap disorot karena strateginya, mengungkapkan bahwa absennya Eliano melawan Jepang adalah keputusan teknis. Menurutnya ada aspek permainan yang masih perlu ditingkatkan oleh Eliano agar bisa bersaing dengan pemain lain di posisi serupa. Namun, Shin juga menegaskan bahwa pintu tetap terbuka bagi Eliano. Dia memiliki potensi besar dan kami akan terus memantau perkembangannya. Semua tergantung pada kerja kerasnya, kata Shin. Sebagai pemain naturalisasi anyar, perjalanan Eliano di timnas masih panjang.
ia memiliki kesempatan besar untuk menjadi andalan Garuda di masa depan, asalkan terus menunjukkan dedikasi dan performa terbaik. Proses adaptasi dan kompetisi di level internasional memang tidak mudah, tetapi dengan dukungan penuh dari tim dan pelatih, Liano diharapkan dapat memenuhi ekspektasi publik. Bagaimana menurut Anda, apakah Shin Tae-yong sudah mengambil keputusan yang tepat dengan tidak menurunkan Liano melawan Jepang? Apakah Erick Thohir dan PSSI sudah berada di jalur yang benar dengan tidak intervensi pelatih? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi untuk mendukung Timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang. Media Korea sampai turun tangan terkait komentar negatif ke Shin Tae-yong. Media Korea Selatan mulai bereaksi atas hujatan yang dilontarkan sebagian fans Garuda kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini tengah menjadi sorotan setelah Timnas Indonesia menelan kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tagar STY out bahkan sempat ramai di media sosial, memicu perdebatan di kalangan supporter. Dalam artikel yang diterbitkan oleh media Korea Selatan, mereka menyoroti sikap sebagian supporter Indonesia yang dianggap tidak tahu berterima kasih. Menurut mereka, kritik terhadap performa buruk memang wajar, tetapi kampanye untuk meminta Shin Tae-yong mundur dinilai berlebihan. Mereka mengingatkan bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang membawa Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Media Korea juga membandingkan situasi ini dengan pengalaman Shin Tae-yong saat melatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Ketika itu, setelah gagal membawa negaranya lolos dari fase grup, Shin Tae-yong menerima kritik pedas hingga dilempari telur oleh supporter di bandara. Media Korea memperingatkan agar fans Garuda tidak mengikuti jejak yang sama, karena tindakan tersebut hanya akan memperburuk citra supporter di mata dunia. Kekalahan Timnas Indonesia memang menyakitkan. Setelah tampil menjanjikan di laga awal melawan Bahrain, performa Timnas justru merosot dengan kekalahan dari Cina 1-2 dan Jepang 0-4. Shin Tae-yong dianggap melakukan beberapa kesalahan, seperti mencadangkan pemain kunci yang tampil apik di laga sebelumnya. Namun di balik keputusan kontroversial itu, media Korea menilai bahwa masalah utama bukan sepenuhnya ada di tangan pelatih. Banyak pemain naturalisasi yang diandalkan ternyata belum mendapatkan jam terbang reguler di klub masing-masing, sehingga sulit mencapai performa maksimal di timnas. Media Korea juga menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada pelatih dan pemain untuk memperbaiki performa mereka. Menurut mereka, Shin Tae-yong adalah pelatih yang mampu membawa perubahan besar pada sepak bola Indonesia, dan proses ini membutuhkan waktu serta kerja sama semua pihak. Kritik yang membangun jauh lebih berguna daripada sekadar hujatan yang justru merusak suasana tim. Kepada para fans Garuda, mari tetap mendukung Timnas dengan semangat yang positif. Jangan sampai kita lupa dengan perjuangan Shin Tae-yong yang telah membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut Anda tentang reaksi media Korea Selatan ini? Apakah hujatan kepada Shin Tae-yong sudah berlebihan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pemain kunci Timnas Indonesia yang bisa gedor pertahanan Arab Saudi. Kabar baik bagi para pendukung setia Timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, pasukan Garuda akan menghadapi salah satu laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Selasa 19 November 2024, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi perjuangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pertandingan ini menjadi momen krusial karena kemenangan akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk terus bersaing di grup C. Timnas Indonesia saat ini berada dalam semangat juang tinggi meskipun baru saja mengalami kekalahan dari Jepang. Para pemain termasuk Calvin Verdon menyampaikan optimisme mereka bahwa tim telah bangkit. Menurut Calvin, kekalahan dari Jepang justru menjadi pelajaran penting untuk memperkuat solidaritas tim. Ia juga menegaskan bahwa para pemain kini saling mendukung satu sama lain, bertekad menunjukkan performa terbaik melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong sebagai pelatih memiliki sejumlah opsi pemain kunci yang diharapkan mampu memberikan dampak besar di pertandingan ini.
Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Ivar Jenner. Setelah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, Ivar siap kembali ke lapangan. Kehadirannya di lini tengah dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas permainan dan mematahkan serangan Arab Saudi. Dengan pengalaman bermain bersama timnas senior, ia menjadi sosok kunci yang diandalkan di laga ini. Di sisi lain, Eliano Reijnders juga menjadi sorotan. Banyak pihak berharap pemain yang serba bisa ini mendapatkan kesempatan tampil. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi, mulai dari winger hingga gelandang serang, memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan tim. Jika diberi kepercayaan, Eliano diyakini dapat memberikan warna baru dalam serangan timnas Indonesia, terutama dengan kreativitasnya dalam mengatur bola. Lini depan juga memiliki harapan besar pada Ragnar Oratmangoen. Meskipun sempat melewatkan peluang emas saat melawan Jepang, Ragnar tetap menjadi pilihan utama untuk membobol pertahanan Arab Saudi. Kecepatannya dan kemampuannya menciptakan peluang akan menjadi senjata utama dalam pertandingan ini. Suporter Indonesia tentu berharap Ragnar bisa mencetak gol pertamanya di kandang saat melawan tim kuat seperti Arab Saudi. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk bersatu mendukung timnas Indonesia. Dengan kerja keras pemain, strategi matang dari pelatih, dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat, kemenangan melawan Arab Saudi bukanlah hal yang mustahil. Mari bersama-sama berikan dukungan terbaik untuk Garuda di kolom komentar. Tulis harapan Anda, beri semangat untuk para pemain, dan tunjukkan bahwa kita selalu ada di belakang timnas Indonesia. Ayo kita buktikan bahwa Garuda bisa terbang tinggi di panggung dunia. Catatan peringkat FIFA dalam laga Indonesia lawan Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada Selasa malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi salah satu laga paling penting dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tantangan yang dihadapi begitu besar, semangat Garuda tetap menyala untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Jika melihat peringkat FIFA terbaru, perbedaan antara kedua tim cukup mencolok. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 130 dunia atau posisi ke-23 di Asia. Sementara itu Arab Saudi menempati posisi 59 dunia dan menjadi tim peringkat ke-8 di Asia. Dengan perbedaan ini, Arab Saudi datang sebagai tim favorit, tetapi semangat juang tim Garuda tidak boleh dianggap remeh. Di klasemen grup C, Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan raihan 6 poin dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Di sisi lain, timnas Indonesia masih berjuang dari posisi terakhir setelah belum mencatatkan kemenangan dalam 5 pertandingan. Namun, perjuangan ini adalah bukti nyata bahwa tim Garuda terus belajar dan berkembang di level kompetisi tertinggi Asia. Sejarah pertemuan kedua tim juga menunjukkan tantangan berat. Dalam 11 pertandingan yang sudah digelar sejak kualifikasi Olimpiade 1984, Indonesia belum sekalipun mencatat kemenangan. 2 laga berakhir imbang, sementara 9 lainnya dimenangkan oleh Arab Saudi. Namun, sejarah bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan semangat dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, segalanya mungkin terjadi. Laga ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga tentang harga diri dan pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing di level dunia. Shin Tae-yong dan para pemain tentu membutuhkan dukungan penuh dari para supporter untuk menghadapi tantangan besar ini. Sorakan di stadion, doa dari rumah, dan harapan yang ditulis di kolom komentar akan menjadi bahan bakar semangat bagi tim Garuda. Mari bersama-sama kita dukung timnas Indonesia. Tuliskan dukungan Anda di kolom komentar. Sampaikan semangat, doa, atau harapan untuk para pemain yang akan berjuang di lapangan. Dengan semangat Garuda di dada dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, kita percaya bahwa keajaiban bisa terjadi di Gelora Bung Karno. Ayo, tunjukkan cinta kita pada timnas Indonesia. Garuda di dadaku, semangat juara di hatiku. Shin Tae-yong tak mau ambil resiko mainkan Kevin Dix lawan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengambil keputusan besar jelang laga krusial melawan Arab Saudi. Ia memastikan tidak akan memainkan Kevin Dix, bek andalan tim Garuda yang masih dalam masa pemulihan cedera.
Keputusan ini diambil setelah Kevin mengalami benturan keras dengan pemain Jepang, Wataru Endo, pada laga Jumat 15 November 2024 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Cedera yang dialami Kevin terjadi pada menit ke-36, memaksanya keluar lapangan lebih awal. Lutut kirinya harus diperban dan ia digantikan oleh Sandy Walsh di menit ke-41. Situasi ini jelas menjadi pukulan bagi timnas Indonesia, mengingat Kevin adalah salah satu pemain yang diandalkan Shin Tae-yong untuk menjaga lini pertahanan. Dalam jumpa pers pralaga, Shin Tae-yong menegaskan bahwa keselamatan pemain tetap menjadi prioritas utamanya. Untuk Kevin Dix, sepertinya sulit dimainkan. Yang harus diutamakan adalah kondisi para pemain. Saya tidak akan memaksa memainkan Kevin Dix melawan Arab Saudi, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Keputusan ini tentu membagi pendapat. Di satu sisi, langkah Shin Tae-yong bisa dianggap bijak. Kesehatan pemain adalah hal utama dan memaksakan Kevin untuk bermain dalam kondisi yang belum fit sepenuhnya bisa berisiko besar, baik bagi sang pemain maupun tim secara keseluruhan. Namun di sisi lain, absennya Kevin bisa menjadi kerugian besar bagi timnas, terutama dalam menghadapi serangan cepat Arab Saudi yang dikenal agresif. Dengan waktu persiapan yang sangat singkat setelah laga melawan Jepang, tim Garuda harus berjuang ekstra keras untuk meraih poin penuh. Arab Saudi yang kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C, jelas bukan lawan yang mudah. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemain tetap optimistis dan siap memberikan yang terbaik. Kami mempersiapkan pertandingan melawan Arab Saudi dengan baik. Para pemain berjuang keras dan kami optimistis bisa memberikan perlawanan yang berarti, tambahnya. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi terakhir grup C. Namun semangat juang Garuda tidak boleh pudar. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sangat diperlukan untuk memberikan suntikan semangat kepada para pemain yang akan berjuang di lapangan. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memainkan Kevin Dix? Apakah langkah ini tepat demi kesehatan pemain atau justru terlalu berhati-hati mengingat pentingnya laga ini? Tulis komentar dan dukungan Anda untuk timnas Indonesia di kolom komentar. Mari bersama kita buktikan bahwa Garuda masih bisa terbang tinggi di pentas dunia.